Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul jika partner diincar kapok. Nah, di sini aku partneran atau oh, berpasangan dengan Kyo, anak yang masih kelas SMP ya, kalau nggak salah SMP kelas 3 kayaknya. Di sebelah sana ada Febri dan Joshua. Jadi sebelumnya Kyo tadi sempat main sama anak yang pelajaran, terus ya digendong sih anak pelajarannya, tapi dan Kyo ini ngincer ke yang pelajaran malah. Jadinya ya memang menang, tapi menangnya itu ya boleh lah ngincer yang pelajaran, gak apa-apa. Maksudnya biar yang pelajaran itu memang apa ya, kadang-kadang kita memang kasih ke anak yang pelajaran biar dia itu bisa melakukan pukulan dengan baik dan latihan ya. Jadi lebih banyak dikasih bola biar latihan lebih banyak. Tapi juga ngasihnya nggak boleh kayak nyemes keras, terus ngasih yang sulit-sulit. Bola yang buat orang normal aja cukup sulit, tapi buat dikasih ke anak yang pelajarannya itu kayak nggak fair ya. Karena mereka itu nanti jadi kayak trauma. Belum-belum kok kayak gini. Nah itu sebaiknya ya kalau dalam satu grup kita ada anak pelajaran, sebaiknya dikumpulin sih yang pelajaran itu 4 gitu ya. Atau 2 tapi ditaruh satu tim. Jadi yang bisa main poloan, yang nggak bisa main poloan. Jangan dicampur. Yang bisa main sama yang nggak bisa main biasanya kan dicampur. Jadi kayak gendong-gendong gitu. Menurutku ya mungkin fine-fine aja, cuman harus ada beberapa kesempatan harus dibikin kayak gitu. Jadi yang bisa main disendirikan, yang nggak bisa main disuruh main lawan yang bisa main gitu. Jadi nggak 4 orang nggak bisa main semua itu, kalau pakai sistem yang lama bisa nggak kelar-kelar itu sampai jam sewanya habis, soalnya pindah bola terus. Tapi kalau sama-sama nggak bisa, nggak apa-apa 4 orang main, tapi sistemnya rally. Jangan pakai sistem pindah bola yang dulu. Nanti nggak selesai-selesai pindah bola terus. Nah, di video ini yang mungkin kurang berpengalaman ya Kyo ya, walaupun sebenarnya Kyo ini mainnya cukup bagus, cuman apa ya, terlalu sembrono untuk ngasih bola. Mungkin kalau Kyo main sama temen-temen yang seumuran, mungkin pola permainannya hampir-hampir mirip ya. Tapi kalau sama orang yang lebih dewasa dan yang lebih berpengalaman mainnya, itu nanti kalau salah nempatin bola bakalan cepat kalah gitu. Dan itu jangankan Kyo yang masih SMP, aku aja kalau lawan sama om-om itu pertama kali ya kaget gitu. Soalnya ini orang kayaknya gak berapa bisa main, tapi kok balik terus bolanya dan kembalinya itu kok tipis-tipis. Terus kan kalau udah om-om tuh biasanya ini ya larinya kurang cepet, tapi kok bisa ya baca bola dari lawan tuh, kok ditempatin ke mana aja gitu, kok kayaknya omnya itu bisa ngambil gitu. Maksudnya udah ready, tinggal mukul gitu aja, padahal dia cuman gak lari, cuman jalan-jalan gitu aja, tapi kok balik terus bolanya. Nah itu mungkin yang perlu kalian ketahui ya, berdasarkan jam terbang atau pengalaman. Nah, kalau di sini kan maksudnya Joshua sama Febri itu pengen mengajar Kyo biar dia itu dikasih bola terus, bagaimana reaksinya, ingin tahu aja. Jadi kalian mungkin bisa lihat ya, Febri sama Joshua kan lebih banyak ngasih ke Kyo.
Nah ini kesempatan yang bagus sebenarnya kalau kalian tuh diincer ya. Dan ngincernya itu kan juga nggak terlalu sulit sih menurutku. Bola dari Febri sama Yosua buat Kio itu nggak seberapa sulit. Tapi Kionya sendiri yang kayak merasa, wah aku diincer terus ngasih bola itu. Berusaha semaksimal mungkin tapinya sering melakukan kesalahan sendiri dan pada akhirnya kayak udah katok-katok tuh kayak udah mentok, nggak tahu mau dikembalikan kemana lagi gitu. Nah itu yang perlu dijadikan pembelajaran sih menurutku buat Kyo ya. Kalau menurutku Kyo ini masih labil, kadang-kadang mainnya serius, kadang-kadang nggak serius. Nah seperti kayak gini-gini ya itu perlu belajar banyak sih Kyo. Jadi habis servis itu lawan tuh kadang ada yang suka ngasih net ya. Jadi habis servis langsung harus siap. Terus aku lihat Kyo juga habis mukul dia itu nggak langsung siap gitu. Jadi habis mukul nunggu bolanya kemana. Terus kalaupun habis mukul ternyata bodinya miring, dia nggak langsung benerin untuk ngadep depan. Jadi tetap miring dulu baru nanti lihat-lihat situasi baru gerak. Ya, itu harusnya nggak boleh. Habis mukul, waktu mukul mungkin posisinya tetap apa-apa, tapi habis itu langsung gerak ke posisi siap atau apa bodinya juga dibenerin. Ini udah aku bilangin out tapi tetap diambil sama Kyo. Gak mau nurut ini. Nah coba kalian ini ya bolanya itu kan berhasil aku serobot. Kan harusnya itu dikasihkan ke Kyo lagi kan. Tapi aku berhasil serobot terus dia atau Kyo gak siap di posisi yang setelahnya. Jadi kalau jadi pemain belakang ya itu kalian harus siap. Kalau temen depanmu nyerobot, kalian harus ngisi ruang yang kosong yang nggak di cover oleh temenmu yang barusan nyerobot. Dan kalian juga harus punya gambaran atau punya apa ya? Kayak kalian tuh harus tahu kalau habis dikembalikan temenmu ke daerah situ itu lawan tuh bakal ngasih kemana itu kalian harus tahu. Jadi kayak punya bayangan prediksi bolanya lawan tuh bakal kemana. Nah makanya kita itu harus lebih banyak pengalaman biar tahu bola-bola kayak gini itu biasanya sama lawan tuh ditaruh mana. Itu bukan kayak kebiasaan dari satu lawan itu selalu ngasih daerah sini, tapi ini udah kayak pedoman umum gitu. Jadi kalau gerakannya di situ nanti kembalinya itu kemana-kemana itu kayak ada opsi-opsi yang secara umum udah kayak apa ya ya kalau A pasti dikembalikan ke B kayak gitu loh. Jadi kalian harus tahu sih itu kayak pedoman umum atau apa pelajaran umumnya itu harus tahu. Tapi tentu saja ada kayak pelajaran yang khusus juga ya. Itu tergantung atlet atau pemainnya. Kadang-kadang mereka punya kayak trick shot. Misalkan aku ya, kalau aku dikasih ke net yang di sebelah kananku, di sebelah backhandku, itu kalau orang umum kan biasanya ngasih ke net lagi lurus atau ngasih ke lob lurus, lob silang gitu. Jarang ada yang habis dikasih net silang, aku kembaliin ke net silang lagi, itu kan jarang. Soalnya itu terlalu berisiko, jadi bisa dilakukan tapi terlalu berisiko kalau lawannya habis mukul nggak ngejar.
habis ngasih net gak ngejar bolanya terus kita balikin silang. Jadi ya lawannya tetap di situ, ya, mati tambahan kamu. Jadi kadang-kadang kita harus lihat juga, walaupun kalian memang jago bisa net silang dengan tipis, tapi kalau lawannya nggak pernah gerak, habis ngasih net silang terus diam aja, kalian mengembalikan net silang terus ya udah ditungguin sama lawannya, soalnya bukan nungguin tapi males jalan. Lawannya di tempat yang di situ kok kamu kembalikan ke sana, itu kesalahan besar ya. Tapi yang aku maksudkan itu kalau ada pengembalian-pengembalian yang umum sifatnya. Jadi kalau kita ngasih net silang biasanya dikasih net lurus, makanya kita harus sejar. Nah seperti gitu-gitu itu perlu kita pelajari. Jadi sebenarnya nggak perlu secara khusus dipelajari, tapi kalau kalian itu banyak bermain atau banyak latihan dengan banyak orang, bukan orang yang itu aja terus tiap minggu latihan gitu terus, menurutku itu masih kurang kaya pengalaman gitu. Kalian tuh harus cari grup-grup lain atau kalau bisa ada temenmu suruh ngajak temen gitu yang bisa main dan kalian jadi volunteer gitu. Kalau ada orang yang jago terus biasanya kayak gini sih. Oh ada temenku main, terus ternyata yang diajak itu mainnya bagus banget. Terus yang lain udah main gitu, yang jago-jago udah main, terus akan capek. Terus yang anak yang baru datang itu, yang tamu yang mainnya bagus itu kan masuk lapangan. Terus siapa yang main? Aku kan biasanya nyuruh yang udah ngasuh duluan gitu. Masuk, oh nggak apa-apa, main loh. Enggak itu jago. Takut jadi nggak mau main, soalnya mainnya sana bagus-bagus jadi nggak mau masuk, maksudnya nggak mau jadi beban juga ya. Mungkin takut tapi juga nggak mau jadi beban partnernya gitu, udah tahu diri lah. Oh, aduh, aku nggak mampu deh main itu, lawan itu kalah pasti. Jadi nggak mau. Tapi kalian aku sarankan untuk mau ikut walaupun udah pernah main, habis main terus capek. Tapi kalau diajak atau disuruh masuk untuk ngelawan yang bagus mainnya, masuk aja nggak apa-apa. Nanti kalian bisa lebih ngerti gitu. Bola-bola mana yang eh, buat kamu biasa dikembalikan ke arah sana, ketinggiannya segitu. Tapi karena lawannya jago, dia bisa baca pola, terus pukulan-pukulan yang sulit dia juga bisa kembalikan. Nah itu mungkin kalian bisa petik satu pelajaran ya, satu atau dua pelajaran, bahwa oh ternyata selama ini bolaku tuh termasuk gampang loh buat teman-teman yang levelnya di atasku. Jadi lain kali aku gak boleh ngasih bola seperti itu. Jadi langsung tanggap lah Kak. Ya paling enggak kalian harus mikir gitu. Kalau cuman kayak oh lawannya apa terus gak apa-apa, kalah gak apa-apa, terus gak perlu belajar apa-apa. Pokoknya aku cuma mau having fun. Nah kalau pikirannya kayak gitu kalian gak ada niatan untuk maju sih. Dan gak ada niatan untuk kapok. Jadi kalau kapok itu biasanya malah jadi pemicu biar kita berusaha atau belajar dengan lebih giat lagi. Tapi kalau gak pernah terasa kapok, itu biasanya orangnya nggak akan maju. Nah kemarin itu aku main, ya sayangnya nggak aku rekam ya. Ada dua tamu. eh yang satu ini mainnya apa ya? Sering nyangkut bolanya, sering nyangkut, sering out. Yang satunya lebih bagus sih, tapi mainnya sederhana, cuman ngelop-ngelop sama nyemes juga sering nyangkut. Cuman yang satunya ini dia itu lebih banyak kayak main dengan kan dipartnerin sama yang bisa main ya. Terus kalau yang pelajaran ini
nyangkutin bola dia sering kayak minta maaf ke partnernya gitu, maaf, sorry, terus aduh kok out ya, terus kayak merasa bersalah gitu. Terus dia eh, juga nanya-nanya, terus apa ya, orangnya mau belajar gitu. Sedangkan yang satunya itu dia main tapi cuman kayak sekedar kayak pembuktian diri gitu. Jadi nyemes-nyemes terus bikin kesalahan juga nggak minta maaf ke partnernya, terus kayak kayak nyesel-nyesel sendiri, aduh nyangkut apa kayak marah ke diri sendiri. Tapi nggak ada keinginan untuk belajar lebih gitu atau kalau dibilangin sama partnernya lebih bisa itu kayak nggak mau terima gitu. Oh, aku udah bisa kayaknya kayak gitu loh pikiran walaupun mungkin dia nggak mikir kayak gitu tapi dari sikapnya atau dari body language-nya tuh aku lihat kayaknya orangnya itu nggak mau belajar gitu. Jadi kalau aku lihat yang mau belajar ini udah cepet gitu. Lihatnya game pertama dia kalah, game kedua kalah, game ketiga juga kalah, sampai pulang pun dia tetap kalah. Tapi dia udah kayak bisa cerobot-cerobot, terus kayak niru dari partnernya atau niru orang lain yang waktu kemarin tuh main, dia itu ngamati behaviornya teman-teman lain yang mungkin juga nggak seberapa bisa main tapi bisa mengembalikan dengan baik. Itu dia itu kayak ngopi gitu, belajar gitu. Jadi waktu dia main di game terakhir tuh yang tadinya mungkin cuman dapat poin 5 gitu. Terus di game terakhir dia bisa dapat poin lebih, bisa 10, bisa 12 gitu. Nah, soalnya orangnya mau belajar. Nah, menurutku ada baiknya orang-orang yang belajaran atau yang mungkin udah bisa tapi kalau ketemu yang levelnya lebih tinggi terus kalahan atau udah kayak nyerah, aku sarankan kalian lebih humble lagi dan eh, punya mindset kepingin belajar supaya permainanmu terus berkembang. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Dadah. Bapak aku demo.